Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, hari ini kita ketemu lagi kok ya sama adik-adik. Iya. Senang sekali ya kok ya. Tapi sebelum kita masuk ibadah, kita mau sapa dulu Allah kita. Yuk kita nyanyiin Bapakku datang padamu. Oke, yuk kita sama-sama siapin hati kita ya. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang kita mau ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, tolong berkati kami. Tolong berkati kami. Sekarang kami ingin sekolah minggu. Tuhan tolong berkati agar sekolah minggu ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah kok. Ya. Sekarang ya, kita kan nih mau mulai sekolah minggu ya. Iya. Tapi sebelumnya Lausa mau tanya dulu nih kok. Tanya apa tuh kok? Kalau menurut Koko nih, Tuhan kita tuh Tuhan yang lemah atau Tuhan yang kuat sih? Oh, Tuhan yang kuat dong tentunya. Oh, Tuhan yang kuat ya. Berarti ada gak sih hal yang gak bisa dilakuin sama Tuhan? Nggak ada sih kok. Nggak ada ya? Semuanya bisa. Berarti Allah tuh Tuhan kita, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa yang bisa melakukan semuanya ya kok ya? Iya betul. Oke. Nah kalau gitu adik-adik, sekarang nih ya kita mau puji nama Tuhan kita yang begitu luar biasa, begitu berkuasa. Dia bisa melakukan semuanya ya. Kita mau sama-sama pujikan, kita mau nyanyi. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Yuk kita sama-sama berdiri, kita ikutin gerakannya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Mana gitarnya? Coba yuk. Jreng 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 jreng. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan piano. Wah, coba tangannya gimana? Ting 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 ting. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan biola. Wah, biola, boyo.
kita puji nama Tuhan bisa pakai apa aja ya. Iya. Nah sekarang adik-adik kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum dengar firman Tuhan kita mau nyanyi satu lagu dulu nih. Lagunya kira-kira masih ingat gak ya kok ya adik-adik ya? Lagu Love. Wah masih ingat gak tuh lagu Ayo, Love? masih Love, ingat gak? Love. Iya, yuk kita mau sama-sama nyanyikan lagu itu, tetap bangkit berdiri. Kita mau bilang ke Tuhan, Tuhan kita mau sama-sama nih buka Alkitab kita ya. Kita mau pelajarin tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita semua. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Ikutin gerakannya ya adik-adik. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. Iya. Nah sekarang kita mau ngapain kok? Mau dengerin firman Tuhan. Iya mau dengerin firman Tuhan ya. Kalau gitu adik-adik boleh duduk. Kita sama-sama siapin hati kita. Kita dengar firman Tuhan yang berikut ini. Halo adik-adik. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Semua siapkan sikap yang baik, sikap yang hormat. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa ikuti Lause. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang nih ya, Lause mau ajak kita semua untuk nyanyi satu lagu terlebih dahulu. Kita mau nyanyi lagu Siapa Buat Bunga. Nah adik-adik pasti bisa ya. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Semuanya berdiri. Ya kita nyanyi sama-sama. Siap? Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Siapa buat burung, saya tidak bisa. Siapa buat burung, hanya Tuhan saja. Kalau yang buat apa ya? Buat gunung. Siapa buat gunung? Kita bisa nggak? Nggak bisa ya. Saya tidak bisa. Siapa buat gunung? Siapa yang bisa? Hanya Tuhan saja. Siapa buat pohon? Saya tidak bisa. Siapa buat pohon?
hanya Tuhan saja. Iya, kita bisa menciptakan sesuatu nggak adik-adik? Bisa nggak? Iya, kita nggak bisa ya. Kita nggak bisa, saya nggak bisa, kita semua nggak bisa. Tapi siapa yang bisa? Betul, yang bisa hanya Tuhan saja. Ya, hanya Tuhan yang begitu besar kuasanya, yang maha kuasa itu, yang bisa melakukan semuanya, yang bisa menciptakan semuanya. Nah, adik-adik, sekarang nih kita mau sama-sama dengerin cerita ya. Kita sama-sama mau dengerin cerita kelanjutan cerita minggu lalu tuh, yang menceritakan tentang Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang bisa menggunakan segala ciptaannya untuk menunjukkan kuasanya yang begitu besar. Gimana? Udah siap belum adik-adik untuk mendengar ceritanya? Iya. Nah, kalau gitu langsung aja kita sama-sama nih nonton video yang berikut ini. Kita dengerin ya ceritanya. Suatu hari Musa dan Harun akhirnya berhadapan dengan Firaun dan berkata bahwa Allah ingin Firaun membiarkan bangsa Israel untuk pergi supaya mereka bisa beribadah dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi apakah Firaun mengizinkannya? Tidak adik-adik, Firaun tidak peduli pada perintah Allah dan tidak memberikan izin kepada bangsa Israel untuk pergi dari Mesir. Wah, Firaun merasa dirinya adalah orang yang paling berkuasa. Padahal, apakah Firaun lebih berkuasa daripada Allah? Tentu tidak ya adik-adik ya. Kita akan melihat nih apa yang dilakukan oleh Allah untuk menunjukkan kuasanya. Allah berkata kepada Musa, "Jangan takut dan gentar." Nah, adik-adik, keesokan harinya Musa dan Harun menemui Firaun di tepi sungai Nil. Apa yang dilakukan oleh Musa? Ia mengubah air sungai menjadi darah dengan kuasa dari Allah. Semua ikan jadi mati dan tidak ada orang yang dapat meminum air sungai Nil. Tetapi apakah dengan itu Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk pergi? Tidak ya adik-adik. Karena Firaun tetap tidak taat, akhirnya Allah kembali memberikan hukuman. Katak-katak bermunculan dan memenuhi seluruh tanah Mesir. Bahkan istana Firaun pun penuh dengan katak adik-adik. Nah, kali ini nih Firaun memohon kepada Musa supaya Allah menghilangkan katak tersebut dan dia akan membiarkan bangsa Israel pergi. Tetapi setelah Musa berdoa kepada Allah dan menghilangkan katak itu, Firaun tidak memenuhi janjinya adik-adik. Maka Tuhan mengirimkan lagi hukuman yang lain. Nyamuk yang begitu banyaknya menggigiti orang-orang dan bahkan seluruh binatang yang ada di Mesir. Namun Firaun tetap tidak mau mendengarkan Allah. Lalu Allah mengirimkan banyak sekali lalat kepada orang-orang Mesir. Lalat menyerang masuk ke dalam istana Firaun dan ke rumah orang-orang Mesir. Karena hal ini Firaun kembali memohon kepada Musa. Tetapi lagi-lagi dia tidak memenuhi janjinya adik-adik. Firaun tetap tidak membiarkan bangsa Israel untuk pergi dan menyembah Allah. Wah, akhirnya Allah kembali mengirim Musa untuk berbicara kepada Firaun. Allah kembali memberikan hukuman atas ketidaktaatan Firaun. Semua keledai, unta, sapi, domba, dan kambing milik orang-orang Mesir menjadi sakit. Bahkan sampai banyak yang mati adik-adik. Tetapi Firaun tetap tidak mau mendengarkan Tuhan. Wah adik-adik, Firaun masih merasa bahwa dirinya lebih berkuasa. Maka Allah mengirimkan lagi hukuman yang lain. Kali ini luka yang sangat menyakitkan muncul di tubuh orang-orang Mesir dan hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh mereka. Tetapi bagaimana respon Firaun adik-adik? Apakah Firaun percaya kepada Tuhan? Tidak adik-adik, Firaun tetap tidak percaya, Firaun tetap tidak taat kepada Tuhan. Kemudian Allah kembali memberikan perintah kepada Musa. Musa mengangkat tongkatnya. Lalu apa yang terjadi adik-adik ketika Musa mengangkat tongkat? Ya, hujan es yang begitu lebat jatuh dari langit dan menimpa semua yang tumbuh di ladang. Hujan ini membunuh semua yang berada di luar rumah. Tetapi Allah tetap melindungi orang-orang Israel yang berada di Mesir. Nah adik-adik, hujan yang begitu lebat ini begitu luar biasa tetap tidak membuat Firaun untuk taat. Maka selanjutnya Allah mengirimkan belalang penyerbu yang sangat banyak. Belalang ini memakan seluruh tumbuhan yang tersisa di Mesir sampai tidak ada satupun yang tertinggal.
Firaun kembali memohon kepada Allah untuk menghentikan hukuman ini. Tetapi setelahnya dia lagi-lagi tidak menepati janjinya. Dia tetap tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Sekali lagi Allah menunjukkan kuasanya yang begitu besar. Kegelapan melingkupi seluruh Mesir. Selama 3 hari tidak ada orang Mesir yang dapat melihat keluarganya, bahkan bergerak dari tempat mereka berada. Apakah semua hal ini membuat Firaun mau mendengarkan Allah dan melakukan perintahnya? Tidak adik-adik, Firaun tetap tidak mau mendengarkan Allah sekalipun sudah menyaksikan kuasanya yang begitu besar. Wah, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya adik-adik? Nah, minggu depan kita akan lanjutkan cerita ini ya. Nah, adik-adik gimana? Udah dengar ceritanya ya? Iya, tadi kita udah sama-sama lihat ketika bangsa Israel tidak diizinkan untuk keluar dari Mesir oleh siapa tadi? Betul, oleh Raja Firaun ya. Ketika bangsa Israel tidak diizinkan untuk keluar dari Mesir, padahal tadi kita udah lihat ya, Tuhan udah berfirman kepada Firaun lewat Musa. Tuhan udah kasih tahu kalau biarkan Israel pergi, biarkan bangsa Israel pergi. Tapi diizinin? Enggak ya adik-adik. Nah, ketika itu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Iya, tadi kita udah sama-sama lihat berbagai jenis hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir, kepada Firaun yang tidak mendengarkan Tuhan, yang mungkin merasa dirinya itu kuat ya, dirinya itu hebat. Saya kan raja, saya bisa melakukan semuanya, bener gak? Enggak ya, salah ya, raja gak bisa melakukan semuanya. Yang bisa melakukan semuanya siapa? Hanya Tuhan ya, kita tadi udah lihat sama-sama dari cerita itu. Nah makanya adik-adik, dari cerita yang tadi kita bisa belajar apa aja sih? Ayo, kita bisa belajar apa? Ada 2 adik-adik ya, ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini. Yang pertama, kita belajar kalau Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia bisa melakukan apapun ya. Dia bisa menggunakan ciptaannya untuk menunjukkan kuasanya. Buktinya apa? Tadi ya, dari belalang, dari air di sungai, semuanya bisa menunjukkan kuasa Tuhan. Di cerita tadi menunjukkan kuasa Tuhan kepada bangsa Mesir ya. Tapi kita juga sama-sama bisa belajar dari sini kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Yang kedua yang bisa kita pelajari apa adik-adik? Nih, yang kedua yang bisa kita pelajari adalah dari cerita tadi nih, sekalipun bangsa di Mesir ya, bangsa-bangsa Mesir itu mengalami berbagai jenis hukuman dari Tuhan, bagaimana nasib bangsa Israel yang tinggal di Mesir? Apakah mereka ikut kena atau mereka aman? Iya, mereka aman ya adik-adik ya. Mereka aman, mereka tetap dilindungi oleh Tuhan ya. Bangsa Israel yang tinggal di Mesir, sekalipun di Mesir sedang banyak hukuman yang mereka terima, tapi bangsa Israel tetap aman ya. Tuhan yang Maha Kuasa itu tetap melindungi bangsa Israel, tetap melindungi umatnya yang percaya kepadanya. Makanya adik-adik ya, tadi kita udah belajar 2 hal ya. Yang pertama apa? Betul, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang kedua kita belajar apa? Tuhan yang Maha Kuasa itu tetap melindungi umatnya. Betul? Iya, kita tetap dilindungi oleh Tuhan ya. Bangsa Israel waktu itu tetap dilindungi oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya kepadanya itu tetap dilindunginya. Makanya adik-adik ya, kita gak perlu takut. Tuhan yang begitu Maha Kuasa, Tuhan yang bisa melakukan apapun, Tuhan yang benar-benar luar biasa hebatnya, melebihi segala raja, segala presiden, segala orang yang ada di muka bumi ini ya, tetap mengasihi umatnya yang percaya kepadanya, tetap melindungi umatnya ya, tetap melindungi kita semua yang percaya kepada Dia. Makanya adik-adik, kita mau sama-sama nih baca ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 1a. Ayo, yang pegang Alkitab boleh dibuka Alkitabnya ya. Nanti ada tulisannya juga nih di sini ya. Mazmur 27 ayat 1a. Sudah? Sudah? Ya, sudah ya. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 27 ayat 1a. Tuhan adalah apa? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Iya. Siapa keselamatan kita? Tuhan. Siapa terang kita? Tuhan. Makanya perlu takut gak? Enggak ya. Karena dari hari ini kita sudah belajar kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yuk kita sama-sama baca sekali lagi ya.
Mazmur 27 ayat 1a. Siap? 1, 2, 3. Mazmur 27 ayat 1a. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tidak ada ya. Kita tidak perlu takut sama siapa-siapa karena Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Tuhan yang begitu maha kuasa. Nah makanya nih adik-adik, lalu semua sama-sama ajak kita nyanyi satu lagu lagi ya. Kita sama-sama mau nyanyi lagu Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oke? Ya sebentar nih, lo sambil gitar Lause dulu. Nah siap ya? Yuk kita semua berdiri, kita nyanyi bareng-bareng ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, kita nyanyi sekali lagi ya. Siap? Ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, iya adik-adik boleh duduk ya. Kita sama-sama sudah belajar hari ini kalau Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil baginya. Ya semuanya itu milik Allah kita. Jadi kita tidak perlu takut karena Allah yang maha kuasa itu adalah Allah yang mengasihi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya. Allah yang tetap akan melindungi kita selama-lamanya karena kita percaya kepadanya. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Siapkan sikap yang baik. Kita sama-sama mau berdoa berbicara kepada Tuhan. Yuk kita ikuti Lause ya dalam berdoanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang bisa melakukan apapun. Dan Engkau mengasihi kami. Engkau selalu melindungi kami. Maka kami tidak perlu takut karena Allah kami adalah Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau melanjutkan sekolah minggu kami. Tuhan yang sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah kita sama-sama udah dengar firman Tuhan ya kok ya tadi ya. Mantap nih, adik-adik masih inget gak? Masih ya pasti ya kok. Baru dengar masa langsung lupa ya? Iya dong. Iya. Jangan lupa, jangan cuma didengerin tapi diapain? Dilakuin. Betul, dilakuin. Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang kita dengar, tadi juga dari puji-pujian kita sama-sama udah bahas ya, Allah kita Allah yang berkuasa ya kok ya. Iya. Nah kalau gitu adik-adik, sekarang nih kita mau nyanyikan lagu satu pujian lagi nih ya. Kita mau sama-sama bilang, saya pahlawan kecil. Tapi siapa pahlawan? Siapa panglima kita? Tuhan. Kelibet. Ulang. Kelibet-libet. Jelek banget. Pahlawan siapa panglima? Pahlawan. Ya. Okay. Nah adik-adik, kita sama-sama tadi baru aja dengar firman Tuhan ya kok ya. Iya Lause. Masih inget gak adik-adik? Masih dong. Masih ya, masa baru dengar langsung lupa ya. Iya. Ingat tapi, jangan cuma didengar tapi diapain? Dilakuin. Betul, dilakukan. Nah adik-adik, sekarang nih ya, tadi nih kita dari firman Tuhan, lalu dari pujian-pujian yang kita udah nyanyikan, kita udah sama-sama bahas ya kalau Allah kita Allah yang bagaimana?
Allah yang Kuasa. berkuasa. Allah yang begitu besar bisa melakukan apapun. Allah yang berkuasa. Nah sekarang nih Lause mau sama-sama ajak kita nyanyi satu lagu lagi. Yang bilang aku pahlawan kecil. Tapi kenapa kita bisa jadi pahlawan kecil? Karena panglima kita. Yesus panglima kita. Betul. Karena panglima kita adalah Yesus yang begitu berkuasa. Nah adik-adik yuk kita bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Iya, sekarang kita juga sama-sama bilang, saya bukan pasukan perjalanan, bukan pasukan berkuda, tapi saya adalah Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya siapa? Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Iya, kita adalah Laskar Kristus ya. Kristus Yesus adalah siapa? Panglima kita. Jadi gak perlu takut, oke? Nah sekarang gak kerasa nih kok ya, kita udah mau selesai sekolah minggunya. Iya. Nah tapi sebelum kita selesai, Lause mau sama-sama ajak kita untuk berdoa. Adik-adik boleh duduk, berikan sikap yang baik. Kita sama-sama siapkan hati kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa sekolah minggu. Tuhan pimpin kami supaya kami dapat selalu ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan, Engkau juga pimpin kami supaya minggu depan kami bisa sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, sekolah minggu hari ini udah selesai ya. Selamat dadah adik-adik. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Di
tentang Yesus.